Well, um, sebenarnya apa sih yang kalian pikirin kalau kalian dengar kata toxic? Apa sekedar mungkin apa hubungan dalam berpacaran, dimana satunya baik, satunya nggak baik, atau mungkin hubungan dalam pertemanan, di mana semua teman-temannya kita tuh kayak ngasih pengaruh buruk ke kita, mungkin itu yang bisa kita sebut toxic. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayaknya belakangan ini kata-kata toksik itu mulai terngiang-ngiang deh kehidupanku sehari-hari ini. Mungkin mulai dari sosial media ataupun dari circle pergaulanku, teman-temanku, ataupun dari experienceku sehari-hari, pengalamanku sehari-hari, kejadian sehari-hari. Kayak mulai muncul ya pertanyaan-pertanyaan tentang toksik yang buat aku mikir-mikir sendiri kadang. Aku mungkin pengen nge-share ke kalian tentang hal-hal yang aku alamin mengenai toxic relationship, khususnya dalam hubungan berpacaran. Well, mungkin buat kalian yang belum tahu, kalian jangan ngira kalau ada cewek yang toksikin aku. Enggak, di sini ceritanya aku yang toksik kok. Ini bukan hal yang aku pengen banggain tentang aku pernah jadi cowok yang toksik lah apa enggak. Cuma jika apa yang aku share ini bisa memberikan suatu pelajaran yang baik ke kalian, ya menurutku mungkin why not gitu. Short story mungkin buat kalian yang belum tahu. Well, aku bukan orang yang perfect. Mungkin di sosial media aku mungkin banyak dari kalian yang ngerasa apa gitu. Enggak, aku enggak sebaik di sosial mediaku. Terutama dalam masalah ngendaliin emosi, kayak pengendalian diriku masih sangat-sangat kurang baik. Dan itu yang menjadi salah satu faktor kenapa hubunganku dalam berpacaran sering kali gagal. Bukan sering kali ya, malah belum pernah berhasil. Buktinya putus dan sekarang jomblo. Toxic yang aku lakuin biasanya itu bukan berarti aku mukul cewek, enggak. Kalau aku belum pernah main fisik, enggak ya, semoga enggak pernah ya. Cuma apa yang pernah aku lakuin mulai dari verbal abuse, mungkin agak ngomongannya wis mulai kasar lah, mulai manipulatif. Dan manipulasi yang tak lakuin itu bukan demi kebaikan dia, tapi demi kesenanganku. Itu yang pernah tak lakuin. Ngomong kasar ke cewek, nyentak dan lain-lain, bohong, selingkuh pernah. Dan ini semua bukan hal yang pengen aku banggain. Ini hal yang mungkin dulu kita bisa bangga gitu. Kalau mungkin cowok-cowok mungkin beberapa bisa ngerti kalau kita bisa dapetin banyak cewek, kita merasa kita tuh cowok sing oke, cowok sing ganteng lah, cowok sing luar biasa. Dan setelah beranjak waktu, yang aku rasain sekarang tentang kenapa aku pernah selingkuh, dan kayak bukan suatu hal yang aku banggain, dan mungkin malah jadi penyesalan sekarang. Apa yang pengen aku sampaikan ke kalian ini bukan berarti udah pasti benar. Aku cuma melalui sudut pandangku, melalui what lesson I learn. Bisa aja salah, bisa aja kalian punya cara dan sudut pandang yang lebih baik dari aku. Mungkin bisa kalian sampaikan nanti. Yang sering kali terjadi, kadang kalau ada, mungkin sering kali lah, nggak usah di film, di dunia nyata pasti sering kejadian kalau ada teman yang dalam hubungan toksik, khusus kebanyakan cewek sih yang aku tahu, yang jadi korban toxic relationship itu kan cewek kebanyakan yang aku tahu. Biasanya temen-temen ini bakal ngomong kayak gini, kamu tuh ngapain sih sayang BDE? Goblok, kamu tuh goblok mau sayang DE, kamu tuh bodoh mau maaf no DE. Sering kali aku dengerin itu kayak omongan-omongan kayak gitu, mulai dari pengalamanku sendiri dengan pacarku dulu, ataupun mungkin dari film-film lah, ataupun dari pengalaman nih teman-temanku. Sering kali sing tak rasano kayak gitu. Dan jujur aja kata-kata kayak gitu malah yang buat nyakin aku. Kayak oke, aku mengakui kalau aku bukan cowok sing baik waktu itu. Dan mungkin sampai sekarang aku belum bisa jadi cowok yang baik. Cuma bukan berarti kamu harus benci mbak aku tuh. Yang tak rasain ya. Ya bukan berarti aku ini wes manusia sing gak pantas untuk disayang lah, manusia sing gak pantas untuk dimaafin, manusia yang gak pantas untuk diperjuangin bareng. Karena yang tak rasain waktu itu, aku mungkin
punya tujuan, punya harapan yang baik ke dia, cuma nggak tersampaikan dengan baik. Karena itulah ketutup dengan emosiku, ketutup dengan aku yang kurang bisa komunikasi dengan baik, ataupun pengendalian diriku yang kurang baik tadi. Dan seringkali ya kayak gitu. Dan mungkin hal yang bikin aku batin adalah kayak gini. Mungkin cewekku sendiri nggak masalah, dia mau maafin aku, dia sih mau nerima aku lagi, dia mau nemeni aku berjuang dari keterpurukanku. Kenapa kamu malah ngedown dia? Kenapa kamu malah pengen ngerusak hubungannya kita? Yang tak rasain kayak gitu dulu dari sudut pandangku. Dan beberapa yang tak pelajari juga, tapi dari aku bisa ngerti kenapa dia ngomong gitu, dan mungkin dia juga nggak bermaksud jahat ke aku. Tapi aku bisa ngerti lah. Ya mungkin siapa sih yang tega ngeliat temennya kita disakiti, temennya kita jadi orang sih nggak baik untuk kita. Mungkin kita pasti ya nggak tega lah. Tapi yang aku pelajari gini loh. Mungkin muncul pertanyaan loh, berarti nggak apa-apa tak sayang be orang yang toksik, berarti hubungan yang toxic relationship itu harus dipertahankan gini? Enggak juga. Yang aku percaya adalah love is unconditional, cinta itu harusnya nggak bersyarat. Jadi walaupun pasangan kalian mau toksik, kayak selingkuh, kayak jual hati minta ampun kayak apapun, kalau emang niatnya kalian sayang beda ya sayang aja. Nggak perlu mikirin apa kelebihannya, apa kekurangannya, tapi ya kalian sayang karena kalian memilih untuk sayang beda ya. Dan hal yang menurutku bodoh adalah bukan sayang dengan orang yang toksik, dengan orang yang tidak baik, tapi dimiliki atau dikendalikan oleh mereka yang toksik. Dan menurutku kayak mungkin banyak orang sing salah konsep di sini, kayak yula kita sayang be orang sing toksik itu kita goblok. Ngapain sih kita bisa tertarik be orang sing toksik, orang sing nggak baik? Tertarik itu wajar, nyaman itu wajar. Tapi kalau kita wis mulai dikendalikan oleh rasa sayang, rasa cinta, dan dikendalikan dengan kenyamanan itu tadi untuk tinggal dalam suatu relationship yang tidak baik, itu yang menurutku yang nggak baik ya yang itu. Kita mau dikendalikannya tadi, kayak kalau hubungan kalian nggak baik, misalkan kalian sebagai cewek disakitin cowok kalian, mungkin cowok kalian verbal abuse, ngomongnya kasar, nggak bisa ngendalikan emosi. Kalau kalian emang mau nerima DE, kalian emang mau sayang BD, ya terima aja. Menurutku sih kayak gitu. Bukan dengan syarat ya apa? Ya tapi kalian nilai dengan bijak, kayak ya cowok ini tuh emang pantas diperjuangin nggak? Kalau kalian sama cowok ini bakalan berujung baik atau enggak? Kalau emang cowok ini ada etikat baik, dia emang mau nemenin berubah, ya kalau kalian emang rela, kalian sanggup untuk nemenin, ya temenin aja pelan-pelan. Mungkin suatu saat, mungkin banyak konsep yang orang mikir itu gini, ada orang yang ngomong manusia itu bisa berubah, dan ada beberapa yang ngomong manusia nggak bisa berubah. Dan menurutku manusia itu bisa berubah, tapi butuh jangka waktu yang sangat panjang. Dan sebelum manusia berubah, yang kita butuhkan pertama-tama adalah manusia harus bisa mengendalikan diri mereka sendiri toh. Dari atas emosi mereka, ataupun dari kelakuan mereka, hawa nafsu mereka, hasrat mereka, keinginan mereka harus bisa mengendalikan diri kan. Karena seringkali kita mengutamakan apa yang kita inginkan, tapi kita melupakan apa yang kita butuhkan. Ya contohnya mungkin dalam hubungan toxic relationship itu tadi, banyak pasangan yang terjebak dalam hubungan yang toksik tanpa mereka berkembang ke arah yang lebih baik, itu menurutku. Dan menurutku itu juga nggak baik lah. Kalau yang cewek juga nggak bisa bantu ngarahin si cowok yang ke arah yang benar, atau yang sebaliknya, dan dua-duanya malah terjumus ke arah yang salah, ya menurutku itu bukan hubungan yang baik untuk dipertahankan. Mungkin mereka saling sayang, saling mencintai, saling menginginkan satu sama lain, tapi bukan berarti itu yang mereka butuhkan kan pada waktu itu. Ya mungkin dalam masalah toxic relationship, menurutku yang aku pelajari ya be wise lah. Kalian harus lebih bijak. Untuk aku sendiri tentunya, aku harus belajar untuk bisa mengendalikan diriku sendiri. Dan satu prinsip yang aku pelajari setelah banyak kejadian yang aku alami adalah aku gak butuh pacar, aku gak butuh cewek dalam hidupku. Aku bisa hidup sendiri sampai aku tua, aku mati sendiri, gak apa-apa, aku gak masalah.
Tapi ketika aku mau pacaran itu berarti karena aku mau mbak bukan berarti aku butuh dia. Itu satu prinsip yang aku terapno supaya apa ya, mungkin buat kalian yang cewek atau cowok mungkin prinsip ini bisa bantu kalian untuk apa ya, tidak saling tergantung gitu loh. Kalau wes ketergantungan satu sama lain ya kebanyakan ya bakalan jika jadiannya gitu. Kalau ada suatu hal yang mungkin lebih baik dipisahkan terlebih dahulu, nggak bisa pisah karena saling ketergantungan itu tadi ya. Jadi mungkin apa ya mungkin yang aku pengen sampein intinya itu kayak gini. Nggak apa-apa kalian sayang sama orang yang toksik, nggak apa-apa kalian mau memperjuangin orang yang toksik. Mungkin toksiknya itu adalah selingkuh, kasar, pemikirannya pola pikir yang salah, mungkin yang nyesatno kita, bisa nyesatin kita. Nggak apa-apa kalian kalau mau memperjuangkan mereka. Itu bukan hal sing jahat, itu bukan hal sing bodoh kalau kalian mau sayang sama mereka. Enggak. Tapi jangan sampai kalian mau dikendalikan ataupun dimiliki oleh ketidakbaikan mereka, ketoksikannya mereka tadi. Kalau kalian memang belum bisa jadi pengaruh baik untuk mereka, kalian belum bisa membimbing mereka ke arah yang baik, ya mungkin lebih baik untuk dipisahkan dulu ya, untuk menurutku kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, yang semua yang aku omongin ini murni pendapatku pribadi berdasarkan apa yang udah aku alamin. Bisa benar, bisa juga salah, juga bisa aja orang yang salah nangkep maksudku juga bisa. Mungkin yang pengen aku sampein itu unek-unekku itu sekarang yaitu tentang toxic relationship. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Thank you buat kalian yang subscribe dan like video ini juga. I hope ya, secara harapan aku juga bisa, I hope this channel bisa sampai 1000 subscriber lah di bulan ini. Buat kalian yang baik hati, mungkin kalian bisa bantu komen, like dan subscribe. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini, dan I hope pelajaranku ini bisa bisa menjadi pengaruh baik ke kalian. Dan mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang relationship, I'm not the expert, aku bukan ahlinya dalam bidang relationship, mengingat pengalamanku dalam berpacaran juga nggak baik. Cuma jika ada sesuatu yang mungkin aku tahu dan aku bisa bantu tentang itu, why not gitu loh. Sekali lagi thank you buat kalian yang udah ngeliat video ini. Bye bye.